Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sekolah itu seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak-anak kan? Tapi dunia pernah dikejutkan oleh peristiwa mengerikan ketika pelaku penembakan ternyata bukanlah seorang remaja, bukan juga orang dewasa, melainkan masih anak kecil semua. Pengen tahu bagaimana kejadian dan juga apa alasannya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa penembak di sekolah paling muda yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Nomor 8. Adam Lanza. Sebuah pagi musim dingin yang tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Adam Lanza, seorang remaja berusia 20 tahun yang dikenal sangat cerdas namun pemalu ini, tiba-tiba mengambil senapan dan juga menembak mati ibunya sendiri. Setelahnya dari seberang pagar, dia masuk ke SD Sandy Hook di Connecticut dan menembaki ruang kelas yang dipenuhi oleh anak-anak. Seketika, tawariang siswa berubah menjadi jeritan panik saat peluru memuntahkan maut. Tragedi ini menewaskan 27 orang termasuk 20 murid SD berusia 6 hingga 7 tahun. Kemudian gak selang berapa lama, dia mutusin untuk bunuh diri dengan nembak kepalanya sendiri. Ya, meski banyak yang coba memahami motifnya ini, namun penyelidikan tidak pernah menemukan alasan pasti kenapa dia melakukan tindakan mengerikan semua itu. Nomor 7. Brenda Spencer. Tiap hari Senin, biasanya hampir semua orang pasti menolak kerja atau masuk ke sekolah saking malesnya kan? Nah, tapi yang dilakuin Brenda Spencer ini ternyata bukan cuma bolos doang. Melainkan di tanggal 29 Januari 1979 lalu, dirinya malah berujung menembak orang-orang di SD Grover Cleveland, San Diego. Iya, kepala sekolah dan penjaganya tewas seketika, sementara 8 murid dan seorang polisi juga dibuat terluka. Kok bisa ya gadis seusianya ini melakukan kekerasan yang seheboh itu guys? Ya, Brenda ini memang punya latar belakang yang cukup kelam, di mana orang tuanya bercerai dan dirinya pun hidup bersama ayah pecandu alkohol yang kasar. Teman-temannya bahkan bilang saat Brenda minta hadiah Natal jam tangan, ayahnya malah ngasih senapan semi otomatis ini dong guys. Dan menariknya nih, saat ditanya oleh wartawan, Brenda pun hanya menjawab kalau dia melakukan ini semua hanya karena tidak suka hari Senin. Gila banget kan? Nomor 6. John Jason McLaughlin. Tanggal 24 September tahun 2003 harusnya jadi hari yang biasa di Rory High School, Minnesota ya. Tapi karena ulah John Jason ini, hari itu selamanya bakal dikenang sebagai hari yang penuh dengan trauma. Tahu nggak alasannya? Itu semua gara-gara bocah berusia 15 tahun ini ternyata setiap hari selalu tuh dibully sama Seth Bartel sehingga mutusin untuk bawa senjata api milik ayahnya ke sekolah. Entah apa yang ada di pikiran sang remaja, tapi saat nemu si tukang bully ini, John langsung menembak ke dadanya si Seth. Dan saat Seth berusaha kabur, sayangnya tembakan keduanya tuh berujung meleset sehingga kena leher murid lainnya yang bernama Aaron Rollins. Untungnya ada guru olahraga bernama Mark Johnson yang berhasil memberhentikan kejadian ini ya teman-teman. Tapi nyawa Seth dan juga Aaron tidak berujung selamat karena Aaron langsung meninggal di TKP sedangkan Seth meninggal 16 hari kemudian di rumah sakit. Selama sidang, banyak ahli kesehatan yang mendiagnosis kalau John ini mengalami depresi berat sehingga dia dengan nekat berbuat seperti itu ya teman-teman. Kejadian ngeri ini jadiin sebagai pengingat bahwa bullying dan masalah mental itu beneran serius ya. Nomor 5. Kenneth Bartley. Orang tua yang punya anak usia remaja ternyata emang perlu nuangin perhatian lebih banyak biar tidak seperti Kenneth Bartley ini ya guys. Jadi, siswa berusia 15 tahun di Campbell County Comprehensive High School ini mutusin untuk bawa pistol bapaknya ke sekolah untuk ditukar sama obat-obatan terlarang. Nah, sebelum sampai penukaran itu, sebenarnya kepala sekolah Gary Seal dan juga dua stafnya yaitu Ken Bruce dan juga Jim Pierce udah tahu ya kalau si Kenneth ini bawa senjata. Tapi waktu dipanggil ke ruangan, ternyata mereka gagal ngebujuk Kenneth dan malah berujung nembak mereka semua. Alhasil, sekolah buru-buru dievakuasi lah dan polisi pun berhasil meringkus sang bocah. Di tanggal 10 April tahun 2007, Kenneth mengaku bersalah dan juga berujung menerima hukuman 25 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan, sekaligus 10 tahun penjara berturut-turut atas percobaan pembunuhan. Jadi kalau dihitung-hitung total hukumannya itu sampai 45 tahun, yang berarti dia tuh baru akan keluar waktu dirinya menginjak usia 60 tahun.
Nomor 4. Michael Carniel. Berikutnya ada Michael Carniel yang baru berusia 14 tahun ya teman-teman. Jadi pada tanggal 1 Desember 1997 lalu, remaja ini datang ke sekolah sembari bawa banyak senjata dengan tujuan untuk menghukum anak-anak yang suka membuli dirinya. Apalagi tiap hari ternyata Michael ini jadi korban bully ya guys. Sayangnya dalam 10 tembakan yang dia keluarin, 3 gadis langsung tewas di TKP dan 5 siswa lainnya mengalami luka-luka. Bahkan ada 1 anak yang harus pakai kursi roda seumur hidupnya gara-gara luka yang dideritanya. Ya, setelah kejadian ini, Michael awalnya meminta untuk dibunuh aja karena nggak nyangka ya dia melakukan hal tersebut. Tapi pihak pengacara yang mutusin untuk pakai alasan penyakit mental sehingga dia bisa bebas bersyarat setelah dipenjara 25 tahun lamanya. Nomor 3. Kosta Kecmanovic. Siapa yang nyangka kalau bocah berumur 13 tahun bernama Kosta Kecmanovic ini malah jadi tersangka atas pembunuhan 9 orang ya teman-teman. Lihat aja tuh mukanya, masih polos banget kan? Jadi ceritanya pada Rabu pagi tanggal 3 Mei 2023 di sekolah dasar di Serbia sana, Kosta ini tiba-tiba ngeluarin pistol dan menembaki teman-teman sekelasnya. Dalam sekejap 8 pelajar di mana 7 perempuan dan 1 laki-laki serta seorang penjaga keamanan dibuat tewas seketika. Sementara 6 murid dan juga seorang guru dibuat terluka. Polisi sih bilang kalau remaja ini sudah merencanakan serangan itu selama sebulan penuh dengan membuat daftar target dan bahkan menggambar sketsa penembakannya secara detail. Dia juga kabarnya bawa 2 pistol ke sekolah itu ya guys. Dan tragedi ini jelas mengguncang Serbia serta disebut-sebut sebagai hari terberat dalam sejarah negara itu. Nomor 2. Viertola, Finlandia. Setahun lalu, siswa di sekolah Viertola, Finlandia dibuat heboh karena bocah berusia 12 tahun di sana datang ke sekolah bukan untuk belajar, melainkan untuk mengambil nyawa teman-temannya. Iya guys, di tanggal 2 April dirinya tuh datang bawa pistol, terus tembakin 3 siswa dan bikin 1 di antaranya meninggal dunia. Remaja itu pun datang ke sana udah pakai topeng sama headphone peredam gitu ya, dimana berarti memang udah merencanakan ini semua dari rumah. Waktu polisi akhirnya datang ke sana, pihak sekolah udah ngevakuasi serta nge-lockdown area sekolah duluan. Ya, diduga sih motifnya karena sehari-hari tuh dia dibully dan karena dirinya masih dianggap di bawah umur, identitasnya nggak bisa diumbar ke publik ya teman-teman. Nomor 1. Pembunuhan Kayla Rowland. Dan kejadian terakhir kita ini terjadi pada 29 Februari 2000 di SD Buell, Michigan, Amerika sana. Pelakunya itu bocah 6 tahun dan begitu pula korbannya Kayla Rowland ya guys. Iya, bahkan pelakunya sempat bilang, aku nggak suka kamu ke Kayla sebelum menarik pelatuk dan juga menembak lengan korbannya hingga arteri vitalnya terluka. Kayla pun meninggal nggak lama kemudian guys. Jelas hal ini juga sukses bikin 22 siswa lainnya sampai shock dan juga ketakutan semua ya. Tragedi ini pokoknya sungguhan menghebohkan di mana bahkan sekolah dasar Buell ini sampai ditutup pada tahun 2002 lalu akibat dari peristiwa mengerikan itu. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.